Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku kelompok 1 akan membuat video tentang proses terjadinya efek rumah kaca. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ferzal. Nama saya Kesha Pasif Andani. Nama saya Riza Dekairunisa. Nama saya Mutiara Dekularan. Nama saya Masya Zuleika. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca. Di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari, matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat. Dan pada malam hari, permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan di permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, merupakan salah satu permasalahan yang selalu dikaji agar kondisi lingkungan tidak semakin memburuk. Efek rumah kaca yang berkaitan dengan jumlah emisi karbon yang diserap dan disimpan oleh vegetasi di atas permukaan tanah belum keseluruhan terserap oleh vegetasi, sehingga masih ada yang terlepas ke atmosfer. Karbon yang terlepas tersebut dapat merusak lapisan atmosfer jika terlalu banyak yang terlepas secara langsung ke atmosfer. Pentingnya menganalisis jumlah emisi cadangan karbon yang tersimpan pada vegetasi dapat membantu mengurangi jumlah karbon yang dapat terlepas secara langsung ke atmosfer. Pada dasarnya, efek rumah kaca disebabkan sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai jenis benda di permukaan bumi. Pemantulan sinar matahari ini dapat merusak lapisan ozon yang berfungsi sebagai penyaring cahaya matahari yang masuk ke atmosfer bumi. Jika lapisan ozon semakin tipis, maka akan menyebabkan kenaikan suhu pada bumi. Matahari merupakan energi terbesar yang diterima oleh bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Ketika energi sampai di permukaan bumi, energi tersebut berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Sebagian panas akan diserap oleh bumi dan sisanya dipantulkan. Sebagian dari panas ini akan dipantulkan sebagai radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian lagi terperangkap di atmosfer yang disebabkan oleh gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan uap air yang terperangkap dengan gelombang radiasi ini. Gas rumah kaca akan menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh bumi dan mengakibatkan panas tersimpan di permukaan bumi. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang sehingga menyebabkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Pemanfaatan energi matahari dilakukan dengan mengubah sinar matahari menjadi energi panas atau listrik untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Pemanfaatan tenaga surya dilakukan dengan mengubah sinar matahari secara langsung menjadi panas atau energi listrik. Bahan dasar untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi adalah bahan semikonduktor. Umumnya bahan yang digunakan adalah bahan silikon yang berwarna hitam. Mengapa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pertanian, dan pembukaan lahan bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer? Pemanasan global sendiri terjadi ketika meningkatnya suhu rata-rata global atau permukaan bumi. Hal tersebut disebabkan karena karbon dioksida dan polutan udara lainnya serta gas rumah kaca berkumpul di atmosfer kemudian menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang memantul dari permukaan bumi. Radiasi ini biasanya akan melarikan diri keluar angkasa, namun karena adanya polutan sehingga radiasi dan sinar matahari terperangkap selama bertahun-tahun di atmosfer. Fenomena ini dikenal dengan efek rumah kaca. Yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa efek rumah kaca ini bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Proses terjadinya efek rumah kaca pun berlangsung secara alami. Bagaimana prosesnya? Atmosfer bumi terdiri dari 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Matahari memancarkan radiasinya berlaku sebagai berikut. 35% radiasi tersebut tidak sampai langsung ke permukaan bumi. Untuk radiasi pendek seperti alfa, beta, gamma akan habis diserap di 3 lapisan teratas, dan sisanya dipantulkan kembali keluar angkasa. 65% masuk ke dalam lapisan troposfer, dengan penjabaran sebagai berikut. 14% diserap oleh uap air, debu, dan molekul gas. 51% sampai ke permukaan bumi dengan ketentuan berikut. 37% merupakan radiasi secara langsung. 14% merupakan radiasi yang terlangsung secara terhambur.
Radiasi yang sampai ke bumi akan diserap dan sisanya akan dipantulkan. Dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Sinar inframerah hasil pantulan tersebut nantinya akan diserap oleh gas rumah kaca. Sinar inframerah yang terperangkap di dalam rumah kaca inilah yang akan menyebabkan kenaikannya suhu permukaan bumi. Fenomena ini disebut sebagai efek rumah kaca. Permasalahan yang muncul saat ini adalah kadar gas rumah kaca di atmosfer semakin banyak karena aktivitas manusia. Hal ini memicu semakin banyaknya sinar inframerah yang terperangkap di dalamnya. Akibatnya muncul dampak yang merugikan yang bisa mengancam makhluk di bumi. Gas yang menyebabkan efek rumah kaca diantaranya sebagai berikut. Karbon dioksida terdapat di atmosfer dalam bentuk gas dengan konsentrasi 387 ppm yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar seperti kendaraan bermotor. Dalam jumlah yang cukup, karbon dioksida berperan penting dalam menjaga kestabilan atmosfer. 2. Sulfur oksida, gas yang memiliki bau yang menyengat dan bersifat racun. Sulfur oksida menyebabkan efek rumah kaca. Sulfur heksafluorida, gas ini juga turut menjadi penyebabnya efek rumah kaca yang membuat bumi menjadi semakin panas. Nitrogen oksida, gas ini berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang ada di udara. Metana, gas yang dihasilkan dari proses produksi minyak bumi, gas alam, dan pertambangan batu bara. Klorofluorokarbon mengakibatkan penipisan. Berikut penjelasan mengenai gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah dalam rentang panjang gelombang yang dipancarkan oleh bumi. Gas-gas rumah kaca secara alamiah akan meneruskan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Namun, gas tersebut juga memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Hal ini yang menyebabkan kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dindingnya terbuat dari kaca. Tingkat keasaman air laut akan meningkat karena gas rumah kaca yang diemisikan ke udara. Sebagian akan terserap oleh air laut. Jika kadar gas tersebut semakin banyak, tentu yang terserap oleh air laut juga semakin banyak. Akibatnya, laut menjadi semakin asam. Menurut World Meteorological Organization atau WMO, mengungkapkan terjadinya kenaikan suhu rata-rata global mencapai 1,1 derajat Celcius. Kenaikan tersebut mengakibatkan banyak terjadinya bencana alam sebagai respon naiknya suhu bumi selama tahun 2019. Seperti badai, kekeringan, banjir, mencairnya es kutub utara dan selatan, kenaikan air laut, hingga kebakaran hutan. Berbagai peristiwa tersebut tidak lepas dari gaya hidup dan kegiatan manusia dari tahun ke tahun. Sejak era industri, pembakaran batu bara yang digunakan untuk menghasilkan energi untuk pabrik mengakibatkan peningkatan jumlah karbon dioksida di udara. Efek rumah kaca adalah proses terjadi ketika gas-gas di atmosfer bumi menerangkap panas matahari. Efek rumah kaca membuat bumi jauh lebih hangat sehingga membuat bumi menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Efek rumah kaca atau greenhouse effect GHG terbentuk dari adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Efek rumah kaca juga diartikan sebagai proses pemanasan alami yang terjadi apabila gas-gasnya terperangkap radiasi panas di bumi. Atas alasan tersebut, maka efek rumah kaca hanya dapat terjadi pada planet-planet yang memiliki lapisan atmosfer saja, seperti Bumi, Mars, Venus, dan satelit alami Saturnus. Coba kalian bayangkan, apabila gas-gas rumah kaca tidak ada pada atmosfer bumi, suhu bumi akan menjadi sangat dingin
seperti halnya juga yang terjadi pada planet Mars. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin bertambah, maka suhu bumi akan terus meningkat. Maka dari itu, agar suhu di bumi menjadi stabil, perlu adanya atmosfer. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Salah satu ilmuwan bernama Joseph Fourier mengatakan bahwa adanya gas-gas rumah kaca tersebutlah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa efek rumah kaca, diperkirakan permukaan bumi akan berubah sehingga sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Proses efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Radiasi inframerah termasuk jenis radiasi elektromagnetik sebagaimana cahaya tampak, radiasi dan proses panas dapat dipancarkan matahari sampai ke bumi. Radiasi inframerah termasuk jenis radiasi elektromagnetik sebagaimana cahaya tampak, radiasi dan proses panas dapat dipancarkan matahari sampai ke bumi. Karena radiasi merupakan transmisi panas melalui ruang hampa, yaitu tanpa media material untuk merambat. Jadi, matahari mengirimkan panas kepada kita melalui radiasi karena tidak menggunakan media material apapun untuk mentransmisikannya. Energi matahari dapat mencapai ke bumi karena melalui radiasi panas yang dilepaskan oleh matahari mencapai bumi. Faktor penting lainnya adalah bahwa semua benda memancarkan radiasi, yaitu memancarkan gelombang elektromagnetik yang karakteristik dan intensitasnya bergantung pada bahan penyusun benda dan suhunya. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Terjadinya pemanasan global dapat dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia maupun aktivitas alam itu sendiri. Aktivitas manusia yang diperkirakan berkontribusi pada kenaikan suhu bumi antara lain adalah aktivitas yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK maupun aktivitas yang mempercepat terjadinya penipisan lapisan ozon. Beberapa aktivitas yang dapat menghasilkan gas rumah kaca adalah 1. Aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida seperti kegiatan penggunaan bahan bakar kayu, batu bara, minyak bumi, dan gas alam oleh industri, kendaraan bermotor, dan rumah tangga, serta pembakaran hutan. 2. Kegiatan yang menghasilkan gas karbon dioksida seperti kegiatan industri yang menghasilkan bahan baku, kegiatan pembakaran biomas yang tidak sempurna, serta kegiatan penguraian oleh bakteri di tempat pembuangan akhir (TPA). 3. Kegiatan yang menghasilkan N2O, hasil dari pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan di dalam usaha penanaman padi. Aktivitas industri dengan menggunakan limbah padat sebagai bahan bakar alternatif dan penggunaan bahan bakar minyak bumi. 4. Penebangan hutan. Penyebab kedua terbesar dari efek rumah kaca karbon dioksida adalah penebangan dan pembakaran hutan. Hutan biasanya ditebang untuk berbagai keperluan dari pertanian, pabrik, dan pembangunan rumah. 5. Industri pertanian. Tidak jarang industri pertanian menggunakan pupuk non-organik untuk mempercepat proses penyuburan tanah. Namun proses ini mengubah unsur nitrogen menjadi dinitrogen oksida N2O. 6. Industri peternakan. Peternakan sapi, kambing, kuda, dan hewan ternak lainnya memproduksi gas rumah kaca metana. Gas ini dihasilkan dari fermentasi etentik makanan oleh bakteri yang ada di dalam hewan dan juga penguraian kotoran hewan. 7. Rumah tangga.
Banyak dari limbah rumah tangga dibakar atau ditimbun di tempat pembuangan akhir, terutama di kota-kota besar. Saat limbah rumah tangga ini dikubur dan dibiarkan, mereka akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. 8. Limbah industri. Berbagai industri seperti pabrik semen dan penambangan batu bara menghasilkan karbon dioksida. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah efek rumah kaca adalah peningkatan suhu di udara akibat panas yang diserap oleh gas rumah kaca yang menyerap panas dan membuat meningkatnya suhu atmosfer. Proses efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang, sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat, dan hal itu menyebabkan terjadi proses efek rumah kaca. Assalamualaikum warahmatullahi